Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, materi yang saya sampaikan tidak langsung di kelas, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Jadi, pada pertemuan ketujuh mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma kali ini, materinya saya buat melalui video yang saya upload ke channel YouTube saya. Dan sebenarnya sudah lama juga saya tidak upload materi ke channel YouTube saya ini ya. Jadi materi pada pertemuan ke-7 ini membahas mengenai sorting atau pengurutan. Mungkin materi sorting sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya seperti algoritma dan pemrograman atau struktur data. Yuk langsung aja ke materinya. Materi pertama kita bahas tentang bubble sort. Jadi diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak berpindah ke posisi yang tepat. Seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka elemen tersebut ditukar untuk pengurutan ascending ya. Jika elemen sekarang lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar untuk pengurutan descending. Sebagai contoh, ada sederetan angka atau bilangan bulat, yaitu 99, 26, 20, 50, 85, dan 8. Jadi ini akan kita urutkan menggunakan algoritma bubble sort. Jadi dibagi atas beberapa fase. Fase yang pertama itu kita akan lakukan pemindahan ya atau pengecekan apakah bilangan pertama dengan bilangan kedua di dalam satu buah deret bilangan ini yang pertama itu lebih besar atau lebih kecil. Jika dicek fase yang pertama 99 lebih besar dari 26, maka dia harus di swap, pindah tempat, sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya bilangan kedua dan ketiga itu akan dibandingkan. Bilangan yang kedua itu 99 karena sudah tadi dipindah ya, lakukan swap pada fase pertama ini, itu dilakukan pemindahan sehingga 26 sudah pindah ke pertama, ke urutan pertama. Kemudian akan dicek urutan kedua dan ketiga. Apakah urutan kedua lebih besar daripada urutan ketiga? Jika iya, maka lakukan swap. Selanjutnya, lanjut lagi di 26, 20 itu sudah dipindah ya yang 20-nya. Kemudian yang bilangan 99 dibandingkan yang ketiga dengan yang keempat, dengan 50. Jika yang bilangan ketiga yang sekarang itu bernilai lebih besar daripada bilangan yang keempat, maka lakukan swap. Sekarang bilangannya sudah pindah 26, 20, 50, 99, 85, 8. Nah, sekarang lanjut lagi di bilangan nilai yang nomor urut keempat dengan yang kelima. Itu dibandingkan jika yang keempat itu lebih besar daripada yang kelima, maka akan dilakukan swap. Dan sekarang urutannya menjadi seperti ini, 26, 20, 50, 85, 99, dan 8. Nah, bilangan yang kelima itu akan dibandingkan dengan bilangan keenam atau bilangan terakhir. Jika bilangan kelima lebih besar, maka akan dilakukan swap. Sehingga hasilnya seperti ini. Itu fase yang pertama. Nah, selanjutnya kita masuk fase yang kedua. Fase kedua, kembali lagi bilangan yang pertama. Ya. Tapi di bilangan yang terakhir, nilai yang keenam itu tidak akan lagi dipindahkan. Tidak akan lagi dipindahkan karena nilainya sudah paling terbesar. Ya, jika 26, 26 lebih besar dari 20, maka dilakukan swap. Nah, yang selanjutnya, bilangan ketiga dengan bilangan kedua dengan bilangan ketiga, 26 dan 50, karena 26 itu lebih kecil daripada 50, maka tidak dilakukan swap. Begitu juga untuk bilangan yang ke-3 dan ke-4. Karena 50 lebih kecil daripada 85, tidak akan dilakukan swap. Nah, selanjutnya di bilangan ke-4 dan ke-5, karena 85 itu lebih besar daripada 8, maka lakukan swap.
Sehingga hasilnya adalah 20, 26, 50, 8, 85, 99. Selanjutnya masuk ke fase yang ketiga. Kembali lagi, 20 dengan 26, karena 20 itu lebih kecil daripada 26, maka tidak dilakukan swap. No swap. Bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, selanjutnya bilangan kedua dengan 3, karena 26 lebih kecil pada 50, maka tidak dilakukan swap. Selanjutnya, bilangan ketiga dengan bilangan keempat, karena bilangan ketiga itu 50 lebih besar daripada 8, maka dilakukan swap. Sehingga hasilnya seperti ini. 20, 26, 8, 50, 85, 99. Selanjutnya masuk ke fase keempat. Kembali lagi ke bilangan pertama. 20 dengan 26 karena 20 itu lebih kecil, tidak dilakukan swap. 26 dengan 8, karena 26 lebih besar daripada 8, maka dilakukan swap. Ya, hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya fase yang kelima, yaitu fase yang terakhir ya. Fase yang terakhir, 20 dengan 8, karena 20 lebih kecil daripada lebih besar daripada 8, maka lakukan swap. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Fase ke-6 itu adalah mengurutkan. Mengecek lagi apakah ada lagi yang perlu di swap atau tidak. Jika tidak, maka fase ke-6 itu adalah fase yang paling akhir. Sehingga sudah terurut dengan ascending order. Jika dibuat dalam bentuk tabel, ya fasenya seperti ini. Fase 1 dikomparasi 5, swap 5, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1. Ini maksudnya langkahnya ya. Berapa banyak yang akan dibandingkan. Ada 5 nilai, dilakukan sebanyak 5 kali swap. Ya, 5 angka, 5 bilangan. Yang fase kedua 4 bilangan, dia akan turun terus ya. Akan turun terus. Jika nilainya jumlah nilainya itu 10, ya, maka comparison-nya itu ada sekitar 9. Banyak swap-nya tergantung. Nah, untuk yang ini tadi 4, coba kita perhatikan kembali kan. Ini ada 4 perbandingan. Kita kembali lagi ke fase kedua. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 perbandingan. Nah, berapa jumlah swap-nya? Ada 2. Yang pertama sama yang ini. Ya, 26, 20, 85 dengan 8. Yang ini no swap. Begitu juga yang fase ketiga. Fase ketiga itu ada berapa kali swap? Ada 3 kali komparasi dan 1 kali swap. Pindah, ya, 1 kali pindah. Untuk fase keempat ada 2 kali perbandingan, 1 kali swap. Fase kelima ada 1 kali perbandingan, 1 kali swap. Fase keenam tidak ada lagi swap. Tidak ada perbandingan dan tidak ada yang di swap. Maka kalau dilihat yang keenam tuh perbandingannya 0, swapnya juga 0. Kira-kira sampai sini paham ya? Jika tidak paham, coba diulang lagi videonya. Karena nih video bisa mudah untuk diulang kembali. Oke, selanjutnya ke materi insertion sort. Jadi insertion sort ini adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Algoritma ini dapat dianalogikan seperti mengurutkan kartu. Jadi kalau kalian main kartu ya, kartu remi atau kartu domino atau jenis kartu Uno kan pasti kalian urutkan ya. Jadi modelnya seperti mengurutkan kartu. Nah, jika suatu kartu dipindahkan tempatnya menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser mundur atau maju sesuai kondisi perpindahan kartu tersebut. Sebagai contoh, data awal sama seperti yang tadi ya, ada 99, 26, 20, 50, 85, dan 8. Kita buat tahapan pertama proses 1. 26 ya, itu diinsertkan ya, dipindahkan ke bagian pertama. Caranya ngeceknya itu perbandingan seperti bubble sort tadi ya, dibandingkan yang pertama dengan yang kedua. Ya. Karena yang kedua
yang pertama ini lebih besar daripada yang kedua, maka yang kedua ini akan diinsertkan ke bagian pertama. Sehingga dia geser. Nah, selanjutnya bagian nilai yang ketiga itu akan diinsertkan ke yang pertama. Kenapa? Karena yang dibandingkan dengan yang nilai sebelumnya, ya, 20 ini lebih kecil dibandingkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Maka 20 ini akan diinsertkan ke yang pertama. Yang 26, 99 akan digeser. Sehingga posisinya berubah. Nah, selanjutnya bilangan keempat, ya, 50 itu diinsertkan ke 99. Kenapa? 50 ini jika dibandingkan dengan bilangan pertama dengan bilangan kedua masih lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan bilangan ketiga dia lebih kecil, maka diinsertkan ke posisi ketiga. Sehingga hasilnya 20, 26, 50, 99. Nah, proses keempat ini dia akan ngecek yang ini. Cek. 85 jika dibandingkan dengan 20 masih lebih besar, dia tidak diinsertkan. Dibandingkan dengan 26 itu lebih besar juga 85. 50 juga lebih besar 85, tapi begitu di bilangan keempat 99, ya, 85 ini lebih kecil, maka diinsertkan kemari. Jadi dibandingkan dari bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jika ditemukan bilangan keempat, ya, atau di posisi yang paling besar dengan nilai yang state saat ini, itu maka akan diinsertkan di posisinya. Posisi yang paling besar. Dan nilai yang paling besarnya ini akan digeser. Sama seperti kita main kartu, ya. Kita urutkan. Kita kan dapat kartunya itu kan nggak berurut, ya. Maka kita pada saat kita urutkan, oh, posisi ada 1, 3. 2-nya ada di ujung. Kita ambil dari yang paling ujung, kita sisipkan. Kita insertkan di tengah-tengah. Sehingga posisinya itu yang 1 dan 3 itu akan bergerak. Yang nilai 3 tadi itu akan geser. Ya. Jadi ingat aja kalau kita main kartu, ya. Jadi kita bandingkan yang paling ujung. Sehingga hasilnya 20, 26, 50, 85, 99. Yang terakhir 8 ini dia akan diinsertkan ke yang paling pertama. Kenapa? Begitu dibandingkan dengan yang pertama, nilai 8-nya lebih kecil. Maka dia langsung diinsertkan ke yang pertama. Ya. Hasilnya 8, 20, 26, 50, 85, 99. Oke. Jadi ini hampir sama seperti bubble sort, cuman dia urutannya itu lebih panjang bubble sort dibandingkan insertion sort. Ya, insertion sort ini dia lebih singkat karena dia membandingkan dengan nilai array. Jadi ini kalau kita perhatikan ini nilai array, ya. Ada array dengan range-nya 6, ya. Kalau array itu biasa dimulai dari 0, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuman karena biar supaya mudah saya menjelaskannya, saya buat aja di sini nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, nomor urut 5, dan nomor urut 6. Jadi akan dibandingkan. Yang pertama dibandingkan lebih besar, nomor 2. Karena ini nomor 2 lebih kecil, dia dipindahkan ke yang pertama. Yang nomor 2 ini, nomor 1 ini, ya, geser ke yang posisi kedua. Yang nomor 1 geser posisi kedua. Posisi ketiga ini, dia langsung dibandingkan dengan yang pertama. Dia nggak membandingkan lagi yang kedua, ketiga gitu, nggak. Begitu diceknya yang ke pertama dia lebih kecil, nilai 20 lebih kecil, dia akan langsung diinsertkan ke yang pertama. Nah, yang 50 ini akan cek yang satu-satu. Oh, ini masih lebih kecil, jadi nilai 50 ini tidak diinsertkan ke yang pertama. Kemudian yang nomor 26, nilai 26 ini diceknya, oh masih lebih besar 50. Begitu cek yang ketiga 99, oh aku lebih kecil. 50 ini lebih kecil, maka diinsertkan ke
99, 99-nya geser ke posisi keempat. Jadi analoginya seperti itu ya, tahapan-tahapannya. Oke, materi selanjutnya kita bahas mengenai selection sort. Jadi selection sort ini merupakan salah satu algoritma pengurutan yang sederhana. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya. Kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan dalam yang belum diurut. Sebaliknya untuk sorting descending atau menurun, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Contoh ya, nilainya juga sama seperti contoh yang pertama untuk bubble sort dan insertion sort. Nilainya 99, 26, 20, 50, 85, dan 8. Jadi ini bisa kita seleksi aja. Yang pertama ini nilai yang paling kecil boleh, atau yang ambil yang paling kanan boleh. Nah, kalau untuk program paling gampang itu ya. Nilai minimum kan sudah ada fungsi-fungsi dalam pemrograman, baik itu misalkan Python, C++, Java, dan lain sebagainya, bahasa pemrograman yang biasanya, ada fungsi mencari nilai minimum. Ya, mencari nilai minimum, tinggal cek aja di urutan ini, nilai yang paling minimum itu dipindahkan ke array yang baru atau temporary array. Jadi nilainya itu dipindahkan, kemudian kan sisanya di sini ya. Sisanya yang masih ada itu dicek lagi yang paling terkecil. Nah, dapat nilai terkecil itu dipindahkan lagi ke temporary array. Kemudian dicek lagi sehingga sampai dia habis. Sehingga habis, tinggal pindah kemari semua. Ya. Atau ini cara yang lain ya. Ini kita buat aja array kosong. Seperti yang saya bilang tadi, ini ada array kosong. Nilai 8-nya ya, dicek dari urutan ini yang paling kecil. 8 pindah ke array ini. Selanjutnya yang ini paling kecil 20, masukkan ke array, di push ya. Kalau di Python ada tuh ya, menggunakan push untuk array ya. Kemudian dicek lagi. Yang paling kecil 26. 26 ini dipindahkan, dipushkan ke dalam array-nya 26. Kemudian ini 50, paling kecil di antara nilai yang ada. Kemudian dipindahkan. Ya, selanjutnya dibandingkan 2 ini 85, pindahkan ke array-nya. Ya. Sisa 99, karena dia nilai satu-satunya maka akan dianggap paling kecil. Ya, nilai yang paling kecil ini itu akan dipindahkan ke array yang ini. Ya, jika kurang paham boleh diulang-ulang lagi videonya, atau nanti kita bisa diskusi melalui grup WA ya, grup WA atau grup Discord. Ya, mungkin materinya sampai sini aja. Saya nggak beri materi yang panjang-panjang ya, karena saya buatnya juga ini kondisinya sudah malam dan mata kuliahnya akan diajarkan besok pagi ya. Jadi saya nggak ngasih yang ribet-ribet, materinya nggak usah panjang-panjang. Saya jelaskannya juga nggak terlalu detail. Kalau memang mau ditanya detail boleh tanya di grup. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan berikan latihan untuk mata kuliah ini untuk mahasiswa saya. Bagi yang tidak mahasiswa saya yang nonton video ini juga terserah, mau diikutin boleh, mau enggak juga enggak ada masalah. Tapi ini khusus mahasiswa yang masuk di kelas saya di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma ya, kelas 22B. Oke, jadi ini ada tugas rutin. Tugas rutin itu buatlah rangkuman dari pertemuan hari ini atau pertemuan yang ada di video ini. Pertemuan ke-7 di kertas tulis tangan. Hasilnya nanti di-scan dalam bentuk PDF. Kemudian ada tugas rutin tambahan. Buatlah urutanlah data berikut ini menggunakan tahapan-tahapan dari algoritma sorting, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Dua ini ditulis tangan dan di-scan. Ya, ini tugas rutin tambahan.
Oke, mungkin sampai sini aja pertemuannya, materi yang saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.